Hi, back again with me. Previously, we have discussed about part of speech, and now we are going to learn about this part of it. Kita bakal belajar tentang bagian-bagian dari part of speech itu sendiri secara detail. Langsung aja. We are going to discuss about pronoun. Many of you have probably known about this before. Mungkin udah tahu tentang ini sebelumnya, tapi ternyata fun fact kayak lucunya adalah masih banyak beberapa member saya yang masih bingung ternyata menggunakan pronoun, padahal basic. Nah, yang basic ini yang kadang banyak orang underestimate, ya, nggak nge-review lagi, udah tahu pronoun. So, kita langsung bahas pronoun itu ada apa aja dan apa itu pronoun. Ayo, udah tahu? Udah harusnya ya. Oke. Pronoun adalah kata ganti benda. Saya sudah kupas ini sedikit waktu itu. Pronoun adalah kata ganti benda yang menggantikan benda. Contohnya, biar gampang. I have a friend. His name is Arif. Misalnya namanya Arif. Kita tahu Arif adalah jenis kelaminnya laki-laki, maka kita gantikan dengan kata gantinya, yaitu he. He is handsome, for example. Dia ganteng, tapi nggak jauh lebih ganteng dibanding saya. Iya. Oke, langsung aja. Itu ya contohnya. Biar lebih jelas, langsung kita masuk ke yang pertama. Pronoun itu ada posisinya sebagai subjek. Ya, ada posisinya sebagai subjek. Ada posisinya sebagai objek. Oke, ada posisi sebagai subjek, ada posisi sebagai objek. Yang subjek udah tahu ada siapa aja? Ada I, you, we, they, ayu widi atau ayu dewi biasanya. Ada she, he, and it. Oke. She, he, it, and it. She, he, and it. Ya. Then subject I in object it becomes me. Okay, subject I in object becomes me. Alright. You in objects it doesn't change anything. You nggak berubah, jadi tetap menjadi you. Alright. We in object it becomes us. Alright. They in object it becomes them. Maka di objek hurufnya gede ya, nggak apa-apa deh. Nah, terus she di objek dibacanya bukan she ya teman-teman, tapi dibacanya she, agak monyong sedikit. Oke. Di objek menjadi her. Oke. He di objek menjadi him. Sedangkan it di objek tidak berubah, tetap menjadi it. Oke. To make you easier to understand this, let's get into the examples. Contohnya adalah I meet her. I meet her. Her is object. Oke, I is subject. Oke, aku bertemu dia perempuan. Lalu lagi, you visited them. You visited them. You visited them. Kita lihat you as subject, sorry. Lalu them as object. Oke, get it? Saya kasih dua contoh lagi ya. Kita pakai she. She helped you. She helped you. Take a look. She as subject, ya. You as object. Karena you sama you di subject sama you di object nggak berubah, jadi tetap menjadi you. One more example. Satu lagi, contoh terakhir. Kita pakai he ya. He will,
meet her. He will meet her. Kita lihat ya. He will meet her. He will meet her. Kita lihat di sini. He sebagai subjek, lalu her sebagai objek. Mudah? Oke. Well, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nggak hanya subjek dan objek, tapi ada lagi. Sekarang yang berikutnya, ingat, pronoun itu nggak hanya subjek dan objek aja, tapi ada lagi. Yaitu di sini ada, nah, ada possessive adjective, ada possessive pronouns. Oke, ada possessive adjective, ada possessive pronouns. Apa aja? Mari kita bahas. Di sini ada my, terus ada apa lagi? Your, ada apa lagi? Our, ada apa lagi? Ada their. Oke, ada apa lagi? Her, ada apa lagi? His, ada apa lagi? Its. Oke, possessive adjective sama possessive pronouns. Ada possessive adjective sama possessive pronouns. Ini tambahan ya. Yang pertama ada my, ada your, ada our, ada their, ada her, ada his, sama its. Ketika dia berubah menjadi possessive pronouns, itu jadinya mine, ada yours, ada ours, ada theirs, ada hers, sama his. Yang its-nya nggak pakai, udah kita pakai ini aja cukup. Jadi di sini nggak digunakan. Oke. Apa itu possessive adjective? Apa itu possessive pronouns? Dasarnya mereka sama-sama kepemilikan. Oke, sama-sama kepemilikan nih. Sama-sama kepemilikan. Misalnya, gampangnya biar kamu nggak bingung, gampangnya ketika kamu menggunakan possessive adjective itu selalu diikuti dengan noun-nya. Saya pakai warna yang beda ya, noun. Jadi mudahnya ketika kita menggunakan possessive adjective itu selalu diikuti dengan noun-nya. Oke, contohnya biar lebih mudah, saya kasih contoh. Contoh, oke. Misalnya, can you take my book? Can you take my book? Kita lihat yang mana yang possessive adjective. Itu my diikuti bendanya book. My book. Oke. Kalau mau biar lebih sounds more natural, kita bisa bilang my book. Bukan mabuk ya, tapi my book ya. Can you take my book? Gitu ya. So, my book is possessive adjectives. Sebagai apa ini? Diikuti dengan noun-nya. Oke. Kalau possessive pronoun sama kepemilikan juga, hanya bedanya seperti ini. That is mine, for example. Nah, yang memiliki makna itu milikku, gitu ya. Hey, that is mine. Itu punyaku loh, gitu ya. That is mine. That camera is mine. Kamera itu milikku. Ya, sama-sama kepemilikan kan. Hanya bedanya yang ketika kamu menggunakan possessive pronoun itu biasanya bendanya ditunjuk atau bendanya dipegang. Misalnya, hey, this is mine. Ini milikku. No, this is not mine. This is yours. Ini milikmu. So, bendanya kelihatan. Maksudnya kelihatan biasa dipegang atau ditunjuk misalnya. Gitu ya. Hey, whose book is that? It's mine. Terus yang lain, yang satu jawab, no, it's my book. Sama kan? Sama-sama kepemilikan. Bedanya, ketika kamu menggunakan possessive adjective diikuti dengan bendanya, ketika kamu menggunakan possessive pronouns tanpa bendanya. Langsung aja, hey, that's mine. Itu milikku, gitu. Contoh lagi ya. That big house is hers. That big house is hers. Rumah besar itu miliknya dia perempuan. Oke. Rumah besar itu miliknya dia perempuan. Oke. I bring his bike. Aku membawa motornya. His, kepemilikan dari siapa? Kepemilikan dari dia laki-laki. I bring his bike. Aku membawa motornya. Aku membawa motor. I bring his bike. Ada apa di sini? Ada noun-nya.
ada nounnya. Paham ya? Clear? Oke, yang terakhir udah ada subjek, objek, terus ada possessive adjective, ada possessive pronouns, ada reflexive pronouns. Satu lagi yang terakhir, reflexive pronouns. Reflexive pronoun. Apa itu reflexive pronouns? Reflexive pronouns gampangnya adalah penekanan terhadap dirimu sendiri, diriku sendiri, diri dia perempuan sendiri, pokoknya diri sendiri gitu ya. Gampangnya diri sendiri, penekanan terhadap diri sendiri. Contoh lagi. Ada apa aja? Ada myself. Nah, ingat ya, kayak teman-teman nulis myself itu jangan dipisah, digabung. Oke? Jangan pisahkan my sama self, digabung. Terus ada yourself. Atau selves, ini juga bisa. Bisa juga selves, oke? Myself atau yourself bisa juga jadi selves. Kalau selves jadinya adalah kalian jadinya. Kalau misalnya, hey, can you take it by yourself? Bisa gak ambilin itu sendiri? For all of you, yourselves. Untuk kalian, jadinya lebih dari satu. You-nya lebih dari satu. Oke, jadi makanya yourselves gitu. Nah, kalau udah lebih dari satu, pakainya selves ya. Jadi di sini ourselves. Di sini gampang ya. Di sini jadinya bukan their selves, tapi di sini jadinya themselves. Yang ini jadinya her selves. Yang ini jadinya himselves. Yang ini jadinya itself. Oke, jadinya itself. Langsung aja biar kamu nggak bingung, kita masuk ke contohnya. Saya kasih contoh di sini ya. Ini yang terakhir, contoh. I bring this food for yourself. Aku membawakan makanan ini untukmu. Ya, untuk dirimu sendiri. I bring this food for yourself. I bring this food for yourself. Ini loh makanan untukmu aja. Nggak ada yang lain udah. For yourself. Dirimu sendiri. Gitu ya. Jadi kadang kita juga ngasih penilaian. For me, myself. Untuk diriku sendiri, bagi diriku sendiri. I think that's suitable for you. Ya gitu ya. Jadi, reflexive pronouns adalah penekanan terhadap dirimu sendiri. You got what I mean? Reflexive pronouns adalah penekanan terhadap dirimu sendiri. You got what I mean? Cool. Nah, untuk lebih detail lagi, tonton semua video-video sebelumnya biar kamu nggak bingung apa aja bagian dari part of speech dan bagaimana penggunaannya. Okay? Hope you like this video. We see you in another video and thank you so much. Bye-bye. No more theories. Let's practice.